Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, sejumlah persoalan dan tantangan perekonomian bakal dihadapi bangsa Indonesia pada tahun depan. Selain pandemi COVID-19 yang belum berakhir, konflik geopolitik dunia ikut mempengaruhi pemulihan ekonomi yang pada saat ini masih berjalan. Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat agar tidak terdampak gejolak perekonomian. Lantas bagaimana strategi pemerintah menghadapi persoalan ekonomi pada tahun depan? Bersama saya Kevin Egan, kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak pidato Presiden pengantar Nota Keuangan RAPBN 2023. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berpidato dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN di ruang rapat paripurna DPR RI untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini menjelang pembacaan RAPBN. Kita segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari gedung DPR RI. Jessica, bagaimana suasana menjelang pembacaan RAPBN 2023? Ya, Egan dan pemirsa, kalau kita lihat kondisinya saat ini, saya berada di Nusantara 2 DPR RI. Kalau berdasarkan pantauan kami, beberapa anggota dari DPR ini sudah mulai memasuki ruang sidang di DPR RI atau ruang sidang paripurna. Nah, Egan, memang pada tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski di tengah pandemi COVID-19, kapasitas dari tamu undangan mencapai 100%. Dan kalau berdasarkan pantauan kami, terdapat 575 anggota DPR yang hadir, 134 anggota DPD yang hadir, kemudian dihadiri juga oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga berbagai lembaga tinggi negara lainnya. Dan Egan, memang sampai saat ini masih persiapan menuju ruang sidang karena Presiden dijadwalkan masuk ke ruang sidang paripurna pada pukul 14.28, maksud kami 13.28 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan membacakan nota keuangan pada pukul 13.50 hingga 14.50 waktu Indonesia Barat. Egan, ada beberapa poin yang memang dicermati pada RAPBN tahun 2023. Mengingat fokus RAPBN di tahun 2023 cukup berbeda dengan tahun 2022. Yang pertama terkait dengan pengembangan ESDM, kemudian infrastruktur, kemudian dengan IKN, dan juga bagaimana dengan pemilu nantinya untuk persiapan di tahun 2024. Dan tentunya RAPBN juga diharapkan menjadi shock absorber di tahun 2023 karena masih banyak sekali gonjang-ganjing perekonomian baik secara domestik dan juga secara global. Dan maka dari itu kami akan mengajak Anda untuk langsung saja kita berbincang sembari menunggu untuk RAPBN di tahun 2023 yang nanti akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dengan anggota Komisi 11 DPR RI, ada Mbak Putri Komarudin. Pada saat ini sudah hadir bersama kami. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mbak Jessica, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, pemerintah memiliki 4 fokus di RAPBN tahun 2023. Menurut Mbak Putri, apakah fokus tersebut bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di level 5,3 hingga 5,9% dan mengembalikan defisit ke level 3%, Mbak? Ya. RAPBN 2023 ini kan memang sangat berbeda gitu. Kita harus kembali pada defisit 3% gitu sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi memang belanja kita juga harus lebih fokus dan terukur. Tapi saya sangat mengapresiasi karena memang pemerintah sudah menetapkan fokus yang sangat tepat dan masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Bisa kita lihat misalnya fokus pada SDM, yaitu pada dunia pendidikan, bantuan sosial dan juga kesehatan, itu sangat sejalan dengan pemulihan ekonomi dan juga kesehatan yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan untuk infrastruktur tentunya kita membutuhkan supaya bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain, terutama di dalam kondisi geopolitik yang serba tidak pasti ini gitu. Terus ketika kita membicarakan tentang pemilu, tentu sebagai negara yang demokrasi, sebagai negara yang berdemokrasi dan demokratis, kita tetap harus memperhatikan bagaimana keberlanjutan estafet tongkat kepemimpinan ini yang tahapannya dimulai pada tahun 2023 tetap sesuai dengan jadwal yang sudah diatur gitu. Jadi infrastruktur, SDM dan juga pemilu ini memang sudah sesuai dengan tahapan pemulihan. Jadi harapannya tentu bisa memulihkan ekonomi kita di tahun 2023 nanti. Mbak Putri, tapi kalau kita melihat dengan adanya kondisi ekonomi yang saat ini memang masih tidak stabil ya Mbak. Apakah mungkin, ini optimis nggak sih Mbak untuk
pertumbuhan ekonomi di level 5,3 hingga 5,9. Kemudian di satu sisi kita juga melihat inflasi ini Mbak di level 2 hingga 4% untuk tahun 2023. Ya. Sekarang kita sudah mempunyai fundamental ekonomi yang sangat baik menurut saya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita masih ada surplus neraca perdagangan yang sampai sekarang masih berlanjut. Terus inflasi kita juga walaupun di kisaran 4% tapi masih terjaga di level segitu. Cadangan devisa kita juga masih tinggi dan juga nilai tukar rupiah juga relatif tetap terjaga di kisaran 15.000 gitu. Jadi yang kita lihat adalah sekarang bagaimana semua indikator ini bisa terus terjaga sampai dengan tahun depan. Jadi memang pemerintah kan sekarang sedang fokus pada pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, terus program-program pembangunan yang tetap terjaga, pembangunan IKN dengan skema-skema yang juga inovatif gitu, tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga dengan skema KPBU gitu. Jadi harapannya kalau kita bisa menjaga ini semua dan juga kondisi politik di dalam negeri sendiri, insya Allah kita pasti bisa mencapai asumsi makro yang sudah ditetapkan untuk tahun ini dan tahun depan. Mbak Putri, selanjutnya terkait inflasi di level 2 hingga 4%. Tapi yang saat ini menjadi fokus adalah apakah perlu reformasi subsidi energi di tahun 2023? Ya. Saya kira tentu sangat perlu reformasi subsidi tersebut. Kita tahulah dengan banyak dinamika di lapangan, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu menikmati subsidi energi gitu. Makanya berkali-kali Presiden juga menyampaikan bahwa dengan nilai subsidi yang sudah 502 triliun, tentu itu menjadi hal yang sangat memberatkan gitu untuk APBN kita. Tapi yang perlu kita fokus di sini adalah bagaimana penerima subsidi tersebut adalah memang kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi makanya kita terus-terusan mendorong di Komisi 11 supaya data penerima subsidi ini bisa terintegrasi dengan DTKS dan juga bisa lebih terarah dan fokus gitu kepada masyarakat yang memang kelompoknya kurang mampu. Jadi APBN kita tetap bisa terjaga, tapi masyarakat yang tidak mampu juga tetap diberikan pelayanan oleh pemerintah. Gitu. Baik Mbak Putri, berarti kita akan menunggu ya bagaimana pemerintah ini upayanya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, di satu sisi juga reformasi dari subsidi energi di tahun 2023 nantinya akan seperti apa. Dan terima kasih Mbak Putri telah bergabung bersama Metro TV dan Egan. Itulah tadi perbincangan kami dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin, dan kita tentu akan menunggu bagaimana nantinya RAPBN di tahun 2023. Apakah sesuai dengan kesepakatan awal dengan parlemen atau seperti apa? Kita akan tunggu update-nya. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Gedung DPR MPR Jakarta. Pemirsa, bagaimana kemudian tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa ini di tahun depan, bagaimana kemudian postur anggaran kita di tahun depan, seperti apa sebaiknya, kita akan diskusikan hal itu di segmen selanjutnya nanti bersama dengan pengamat ekonomi Afilian. Saya jeda.